Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan asam klorida bersama Pak Yoga. Yang pertama kita akan belajar mengenai asam klorida. Asam klorida adalah larutan jernih, tidak berwarna, larut dalam air, dan asam ini bersifat sangat korosif. Bisa dilihat simbol bahayanya. Jika terkena tangan, asam klorida pekat akan melukai tangan, jadi seperti tangan itu akan mengalami luka bakar. Jika terkena pada logam, logam itu akan mengalami korosi. Nah, asam klorida sendiri di alam secara alami ditemukan sebagai asam lambung yang berfungsi untuk menghancurkan makanan. Asam klorida juga merupakan asam monoprotik atau asam yang mengion dengan melepas satu ion H+. Nah, jika di dalam air, ion ini akan bereaksi dengan air atau H2O. Bisa dilihat reaksinya. HCl ketika direaksikan atau ketika dilarutkan di dalam air, maka akan menghasilkan H3O+ yang disebut sebagai ion hidronium dan melepas Cl-. Jadi H+ tadi akan bereaksi dengan H2O membentuk H3O+ atau yang disebut sebagai ion hidronium. Manfaat asam klorida. Yang pertama, untuk regenerasi ion pada proses pertukaran ion. Yang kedua, sebagai kontrol pH dan penetralisir. Jadi, di sini digunakan sebagai pengatur pH pada industri makanan, farmasi, pengolahan air, dan juga bisa digunakan untuk menetralkan larutan yang memiliki pH terlalu tinggi. Yang ketiga, digunakan untuk pelapisan atau pengawetan logam. Nah, di sini digunakan untuk melepaskan karat pada logam besi sebelum pengolahan. Yang keempat, garam-garam klorida. Garam nikel klorida digunakan untuk proses penyepuhan dan garam seng klorida digunakan pada industri baterai basah. Manfaat yang kelima yaitu sebagai bahan baku pada industri pembuatan PVC atau paralon. Yang keenam, sebagai bahan baku pembuatan bahan pembersih pada rumah tangga. Yang ketujuh, sebagai bahan baku untuk memproduksi bahan pangan dan zat aditif makanan seperti asam sitrat, aspartam, fruktosa, dan beberapa bahan yang lainnya. Proses pembuatan asam klorida itu ada 4. Yang pertama adalah proses zat sulfuric acid. Yang kedua, proses Hargreaves. Yang ketiga, direct synthetic hydrogen and chlorine. Dan yang terakhir, recovery byproduct. Kita akan membahas yang pertama adalah salt sulfuric acid process. Proses ini bahan baku yang digunakan adalah asam sulfat dan NaCl. Terdiri dari 2 tahap reaksi. Reaksi yang pertama pada suhu 55 derajat Celcius. Di sini asam sulfat bereaksi dengan garam menghasilkan natrium bisulfat dan H2O. Natrium bisulfat ini kemudian direaksikan dengan natrium klorida menghasilkan natrium sulfat dan HCl. Nah, pada reaksi kedua, suhu operasi sangat tinggi karena reaksi pada tahap 2 ini bersifat endotermik. Proses yang kedua adalah proses Hargreaves. Bahan baku yang digunakan adalah garam dapur atau NaCl, gas SO2, air, dan udara. Reaksi yang terjadi adalah NaCl bereaksi dengan SO2 dan O2 dan juga air menghasilkan natrium sulfat dan juga HCl. Reaksi yang terjadi bersifat endotermik dan reaktan yang masuk harus dinaikkan temperaturnya sampai 450 atau 540 derajat Celcius. Proses yang ketiga adalah direct synthetic hydrogen and chlorine. Di sini adalah mereaksikan secara langsung gas hidrogen dan gas klorida. Nah, proses ini merupakan proses yang mereaksikan hidrogen dan klorin secara langsung dalam suatu reaktor. Produk HCl yang dihasilkan pada proses ini mempunyai konsentrasi yang sangat tinggi.
reaksi yang terjadi antara hidrogen dan klorin sangat eksotermik. Nah, sehingga reaksi atau reaktor tempat terjadinya reaksi gas hidrogen dan gas klorida dilengkapi dengan suatu sistem pendingin. Yang keempat adalah recovery byproduct. Nah, pada proses ini, asam klorida bukan sebagai produk utama dari sebuah proses yang berlangsung, tetapi sebagai produk samping atau hasil samping dari proses yang berlangsung. Nah, beberapa proses yang menghasilkan asam klorida sebagai hasil samping adalah ada industri pembuatan vinil klorida, ada industri pembuatan isosianat, ada industri klorinasi hidrokarbon alifatik, dan juga fluorokarbon dari alkyl chloride. Sekian penjelasan Pak Yoga mengenai proses pembuatan asam klorida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.